Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Nuaniah dari D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang anatomi sistem panca indera. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, sistem panca indera yang pertama yaitu telinga. Dalam telinga ini terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu saraf kohlea. Saraf kohlea ini memungkinkan suara untuk mencapai ke otak. Kemudian yang kedua yaitu kohlea. Kohlea ini disebut juga dengan rumah siput yang membawa getaran suara ke otak. Kemudian saluran yang ketiga ada saluran eustachius. Saluran eustachius ini merupakan penghubung di belakang gedang telinga dengan tenggorokan. Kemudian yang keempat yaitu tulang samurdi. Ini menerima getaran suara, kemudian disalurkan ke membran otak melalui tingkap oval. Kemudian yang kelima yaitu tulang martil. Tulang martil ini sendiri merupakan penyusun tulang bagian tengah pada telinga. Kemudian ada membran timpani. Membran timpani ini merupakan gendang suara yang tipis yang berfungsi menerima getaran suara dari luar. Kemudian yang ketujuh ada tulang landasan. Tulang landasan ini menerima getaran suara dan merupakan tulang penghubung antara tulang martil dan tulang samurdi. Kemudian yang terakhir ada saluran semisirkuler. Saluran semisirkuler ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian panca indera yang kedua ada indera peraba atau kulit. Bagian yang pertama ada batang rambut, berfungsi untuk memperkuat penyerapan air dan nutrisi pada rambut. Kemudian bagian yang kedua ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini sendiri berfungsi untuk memberikan minyak pada kulit supaya tidak kering dan merupakan pelindung kulit. Kemudian bagian yang ketiga ada kelenjar limfa. Kelenjar limfa ini berhubungan langsung dengan sistem sirkulasi dan penghancur sel darah merah tua. Kemudian ada jaringan lemak, yaitu tempat cadangan lemak dan pengatur suhu. Kemudian bagian yang kelima ada pembuluh vena. Pembuluh vena ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida ke jantung. Yang keenam ada pembuluh arteri yang berfungsi untuk pemberi oksigen dan nutrisi. Kemudian ada kelenjar keringat yang terletak di dermis yang berfungsi untuk pengatur suhu dalam kulit. Kemudian yang kedelapan ada folikel rambut. Ini merupakan lubang kecil tempat tumbuhnya rambut. Kemudian ada jaringan subkutan atau hipodermis. Ini tempat rumahnya kelenjar keringat, sel-sel, dan kolagen. Kemudian yang ke-10 ada dermis. Dermis ini terletak di antara epidermis dan hipodermis. Dermis ini sendiri terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh. Kemudian yang ke-11 dan yang terakhir ada epidermis. Epidermis ini sendiri merupakan pelindung kulit bagian luar dan merupakan sarana pertahanan kulit. Kemudian bagian dari panca indera yang ketiga ada bagian dari hidung atau indera pembalut. Bagian hidung yang pertama yaitu tulang hidung. Tulang hidung ini untuk menjaga dari benturan-benturan kecil dan menyangga untuk keindahan. Kemudian yang kedua ada lendir. Lendir ini penghasil mukus dan pelindung dari debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung.
Kemudian bagian yang ketiga, serabut-serabut saraf pembau yang berfungsi untuk menerima rangsangan bau dari luar. Kemudian bagian yang keempat ada serabut saraf ke otak, yaitu menerima rangsangan bau dari saraf pembau dan menyalurkannya ke otak. Kemudian yang terakhir ada silia saraf pembau, yaitu terletak di bawah serabut saraf pembau berupa rambut-rambut halus yang menyaring debu dan kotoran dari luar. Kemudian bagian panca indera yang keempat adalah indera perasa atau lidah. Kemudian bagian panca indera lidah yang pertama ada ujung lidah. Ujung lidah ini sendiri terdapat di bagian lidah, di bagian gigi seri, dan berfungsi untuk menggerakkan seluruh lidah. Kemudian bagian yang kedua yaitu celah lidah, berada di tengah-tengah lidah berupa cekungan. Kemudian bagian yang ketiga ada tubuh lidah. Tubuh lidah ini sendiri terdiri dari depan ke belakang yang berfungsi sebagai fungsi semua lidah terdapat dalam tubuh lidah ini sendiri dan mudah digerakkan ke segala arah. Dan bagian yang keempat ada papila sirkumfalata. Papila sirkumfalata ini papila paling besar di antara papila lainnya dan terletak 2/3 di belakang lidah. Kemudian bagian yang kelima ada jendela buntu. Jendela buntu ini berfungsi untuk mencampur air ludah dengan makanan supaya makanan ini menjadi lunak dan mudah dikunyah serta mudah untuk ditelan. Dan bagian yang keenam ada amandel langit-langit tenggorokan. Ini berfungsi sebagai antibodi untuk membunuh kuman di dalam mulut dan terhindar dari infeksi. Kemudian bagian yang ketujuh ada amandel lidah atau tongsil. Ini merupakan garis pertahanan pertama kekebalan tubuh dan mencegah benda-benda yang masuk ke paru-paru. Kemudian dari bagian yang kedelapan ada celah ujung. Celah ujung ini untuk memberikan rasa dan mengidentifikasi rasa dari lidah. Kemudian bagian yang terakhir ada katup pangkal tenggorokan. Ini merupakan bagian yang menutup batang tenggorokan agar makanan yang masuk tidak masuk ke paru-paru. Kemudian bagian panca indera yang kelima yaitu indera penglihatan atau mata. Anatomi mata bagian luar ada bulu mata. Bulu mata ini sendiri berfungsi untuk melindungi mata dari debu, keringat, dan kotoran. Kemudian bagian yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata ini terdiri dari atas dan bawah, melindungi mata dari debu dan asap. Bagian yang ketiga ada alis mata. Alis mata ini bagian yang menonjol di luar mata, berisi rambut-rambut halus, berfungsi untuk mencegah keringat dan air atau sinar matahari ke mata. Kemudian yang keempat ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata ini sendiri berfungsi untuk pelumas atau pemberi cairan dalam mata agar mudah bergerak dan tidak merasakan sakit atau pedih. Kemudian bagian dalam mata ada sklera. Sklera ini merupakan bagian putih dan keras dalam mata, berfungsi untuk melindungi bola mata seperti retina maupun koroid, seperti saraf optik dan bintik buta. Kemudian bagian yang kedua ada koroid. Koroid ini sendiri merupakan lapisan pembuluh darah yang memberi makan di luar retina. Bagian yang ketiga ada retina. Retina ini merupakan sebagian besar saraf otak yang berfungsi untuk menerima cahaya dari luar dan meneruskannya ke otak. Kemudian yang keempat ada saraf optik, merupakan bagian dari saraf yang meneruskan informasi penglihatan dari retina ke otak.
Dan bagian yang kelima ada bintik buta. Bintik buta ini jika ada cahaya yang masuk ke dalam bintik buta, maka hasilnya tidak jelas dan bisa jadi kabur. Bagian yang keenam ada otot. Otot ini berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata. Yang ketujuh ada kornea. Kornea ini berfungsi untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian yang kedelapan ada pupil. Pupil ini merupakan bagian tengah pada mata yang berwarna putih yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Kemudian bagian yang kesembilan ada iris. Iris ini sendiri berfungsi untuk memberi warna pada mata dan merupakan pengatur pupil. Kemudian bagian yang ke-10 ada aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan pemberi nutrisi pada mata. Kemudian yang ke-11 ada lensa. Lensa ini terletak di belakang pupil yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya ke retina. Kemudian yang terakhir ada vitreous humor, merupakan ruang antara retina dan lensa di dalam bola mata. Itulah tadi teman-teman merupakan anatomi sistem panca indera. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.